Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang farmakologi obat-obat golongan proton pump inhibitor atau PPI dan antasida. Minggu lalu kita sudah membahas tentang farmakologi obat-obat golongan H2RA dan prokinetik. Oke, jadi ini pokok bahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada proton pump inhibitor, baik itu profil farmakokinetik maupun profil farmakodinamiknya. Kemudian yang ketiga ada antasida, kita juga akan membahas tentang profil farmakokinetik dan profil farmakodinamiknya. Dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Nah, ini pendahuluan ya, jadi ini sama seperti di video sebelumnya bahwa ini adalah gambaran dari saluran pencernaan kita, khususnya yang ada di bagian abdomen, di mana pada bagian ini gangguan yang sering terjadi itu seperti nausea, vomiting, kemudian hipersekresi asam lambung, ada juga gangguan motilitas. Nah, ini contoh obat yang banyak digunakan pada gangguan saluran cerna, khususnya yang ada di bagian abdomen. Yang pertama adalah sukralfat. Nanti sukralfat ini akan kita bahas di bahasan mengenai antidiare dan laksansia. Kemudian ada prokinetik, kemudian ada H2 reseptor antagonis atau H2RA. Di mana H2RA dan prokinetik kita sudah bahas minggu lalu. Yang akan kita bahas di sini minggu ini adalah obat-obat golongan PPI, proton pump inhibitor, dan golongan antasida. Ya, ini mengingatkan kembali bahwa pengaturan sekresi asam lambung itu dibagi menjadi 3 fase ya. Pertama fase sefalik, fase gastrik, dan fase intestinal. Nanti kalian bisa lihat kembali di video tentang farmakologi obat H2RA dan prokinetik, penjelasan rinci mengenai pengaturan sekresi asam lambung ini. Nah, kemudian di sini ada gambar yang memperlihatkan beberapa obat-obat yang mempengaruhi sekresi asam lambung. Yang pertama di sini ada obat yang mempengaruhi pelepasan dari asetilkolin ya. Dia akan memblok dari reseptor kolinergik. Namanya disiklomin. Kemudian ada obat yang memblok reseptor histamin, yaitu histamin 2 reseptor antagonis yang golongan H2RA ya. Ingat contohnya simetidin, ranitidin, famotidin, dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga obat yang memblok, bukan memblok ya, tapi merupakan obat yang merangsang atau menstimulasi reseptor prostaglandin sehingga disebut dengan analog prostaglandin. Contohnya adalah misoprostol. Dan di sini obat yang akan kita bahas, fokus utama di sini adalah proton pump inhibitor. Yang ini ya, yang bertanda merah, di mana contoh obatnya adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Di mana proton pump itu merupakan pintu atau gerbang utama yang merupakan jalur pengeluaran dari asam lambung dari sel parietal lambung menuju ke lumen lambung. Sehingga ketika pintu ini diblok dengan menggunakan proton pump inhibitor, harapannya bahwa asam lambung yang berasal dari sel parietal lambung ini tidak dapat keluar menuju ke lumen lambung. Sesuai dengan namanya, proton pump inhibitor. Jadi dia langsung menghambat di bagian proton pumpnya. Oke, ini gambar yang sudah pernah saya jelaskan juga waktu itu ya di pembahasan tentang farmakologi obat H2RA dan antasida, di mana mengingatkan kembali bahwa HCl atau asam lambung itu akan tersekresi ketika ada rangsangan pada reseptor histamin, kemudian reseptor ACH atau kolinergik, dan reseptor gastrin. Nah, dari ketiga rangsangan pada reseptor tersebut, maka HCl tersebut akan diproduksi di sel parietal lambung, kemudian dibawa menuju ke pompa proton untuk dikeluarkan dari parietal lambung menuju ke lumen lambung. Jadi disinilah tempat kerja dari proton pump inhibitor, di mana proton pump inhibitor itu
menghambat dari pengeluaran HCl yang sudah diproduksi di sel parietal lambung menuju ke lumen lambung. Nah, di sini sekarang kita coba bandingkan dengan H2RA, di mana H2RA itu akan bekerja menghambat reseptor histamin saja. Namun reseptor asetilkolin dan gastrin itu masih bisa memproduksi asam lambung yang akan dikeluarkan melalui proton pump menuju ke lumen lambung. Ya, masih ada 2 pabrik yang dapat memproduksi HCl. Sedangkan jika yang dihambat itu adalah proton pumpnya di sini, pintu keluar HCl tersebut, maka walaupun ketiga pabrik ini memproduksi HCl, namun kalau pintunya atau pintu utamanya dihambat itu, maka HCl tidak akan bisa keluar dari sel parietal menuju sel lumen lambung ya. Jadi beberapa penelitian juga mengatakan bahwa proton pump inhibitor itu lebih poten dalam mengobati peptic ulcer atau gangguan yang ada di gangguan yang terkait dengan asam lambung dibandingkan dengan obat yang bekerja menghambat reseptor histamin atau H2RA. Nah, ini beberapa contoh dari proton pump inhibitor. Yang pertama ada omeprazol yang paling sering ada ya. Yang kedua ada namanya lansoprazol, kemudian ada pantoprazol, ada esomeprazol, kemudian ada dexlansoprazol dan rabeprazol. Di sini yang sudah banyak ada di Indonesia itu ada 3 obat yang ini ya, ada omeprazol, kemudian lansoprazol dan pantoprazol. Nah, ini beberapa indikasi penggunaan dari proton pump inhibitor. Jadi yang saya tandai merah ini merupakan indikasi yang memang disarankan berdasarkan berdasarkan jurnal ilmiah yang sudah berhasil di review dan dikumpulkan oleh para ahli menjadi satu indikasi seperti ini ya. Yang pertama itu untuk pengobatan dari reflux esofagitis atau GERD ya. Nanti akan kita bahas juga penyakit GERD itu seperti apa, baik itu penggunaan short term jangka pendek ataupun long term jangka panjang. Kemudian PPI itu juga sangat disarankan untuk digunakan untuk mengobati bleeding yang disebabkan oleh peptic ulcer atau tukak lambung yang sudah mengalami bleeding atau perdarahan. Kemudian PPI juga merupakan pilihan pertama untuk terapi eradikasi Helicobacter pylori, di mana Helicobacter pylori itu merupakan salah satu bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya tukak lambung ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bahasan mengenai penyakit. Kemudian yang selanjutnya itu PPI juga sangat direkomendasikan untuk mencegah terjadinya perdarahan lambung atau ulkus pada gastrointestinal yang diakibatkan oleh penggunaan obat-obat golongan NSAID. Nanti ini juga akan kita bahas di bagian pembahasan mengenai penyakit. Nah, ini beberapa profil dosis proton pump inhibitor ya. Di sini ada 3 kelompok dosis. Ada kelompok dosis full dose atau standar dose, kemudian low dose. Low dose ini dosis kecil, kemudian ada double dose atau dosis ganda ya. Kalau yang full dose atau standar dose ini yang biasa digunakan. Yang pertama di sini ada esomeprazol, itu 20 mg 1 kali sehari ya. Untuk low dose-nya tidak ada, dia tidak memiliki dosis rendah. Kemudian untuk double dose-nya itu 40 mg 1 kali sehari. Kemudian ada lansoprazol, itu full dose-nya 30 mg 1 kali sehari. Untuk low dose-nya dia bisa dibagi 2 ya, yang satu tablet tersebut menjadi 15 mg 1 kali sehari. Dan untuk double dose-nya itu yang disarankan adalah bukan 60 mg 1 kali sehari, tapi 30 mg 2 kali sehari. Jadi panduan untuk menentukan low dose, double dose, dan standar dose dari PPI adalah menggunakan panduan ini. Oke, untuk dosis omeprazol
standar dose itu 20 mg satu kali sehari, kemudian low dose-nya itu 10 mg satu kali sehari, dan double dose-nya itu 40 mg satu kali sehari. Untuk pantoprazol itu standar dosnya 40 mg satu kali sehari, kemudian low dosnya 20 mg satu kali sehari, dan double dosnya 40 mg 2 kali sehari. Dan untuk rabeprazol itu standar dosnya 20 mg satu kali sehari, kemudian low dosnya 10 mg satu kali sehari, dan double dosnya 20 mg 2 kali sehari. Nah, berikut merupakan profil farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat-obat golongan proton pump inhibitor. Di sini ada kurang lebih 5 obat golongan proton pump inhibitor, di mana ada omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, kemudian esomeprazol. Untuk tes tengahnya itu yang paling untuk tes tengahnya omeprazol 0,5 atau 30 menit sampai 1 jam, kemudian lansoprazol 1,5 jam, kemudian rabeprazolnya 1 sampai 2 jam, pantoprazolnya 1 jam, esomeprazolnya 1 sampai 1,4 jam. Kemudian untuk VD-nya, volume distribusinya, omeprazol itu 0,3 liter per kilogram berat badan manusia, kemudian lansoprazol itu 0,39, rabeprazol ini not available, artinya belum ada VD yang pasti dari beberapa referensi, kemudian pantoprazol itu 0,15 liter per kilogram berat badan, kemudian esomeprazol itu 0,22 liter per kilogram berat badan. Kemudian clearance-nya untuk omeprazol itu 30 sampai 36, kemudian lansoprazol 49, rabeprazol 18, kemudian pantoprazol 7, esomeprazol 9 plus minus 17. Kemudian untuk metabolismenya, omeprazol sebagian besar di sini di metabolisme di hati ya, bukan sebagian besar, malah semua obat golongan PPI itu di metabolisme di hati atau metabolisme hepatik ya. Di sini kita bisa lihat kelimanya dia di metabolisme secara hepatik. Kemudian untuk bioavailabilitasnya, omeprazol itu 40 sampai 50%, kemudian lansoprazol itu 80 sampai 90%, rabeprazol itu 52%, kemudian pantoprazol 77%, esomeprazol itu 89%. Untuk eliminasinya, di sini kita bisa lihat juga semua obat golongan proton pump inhibitor sebagian besar dieliminasi melalui renal atau ginjal, yang artinya bahwa dia akan diekskresikan melalui urin. Hanya lansoprazol yang sebagian kecil juga dieliminasi melalui fekal. Fekal itu feses ya. Kemudian untuk onset di sini bisa kita lihat obat yang paling cepat berefek atau memiliki onset yang paling cepat, menimbulkan efek yang paling cepat itu adalah golongan rabeprazol. Sedangkan obat golongan PPI yang memiliki onset yang paling lambat itu adalah pantoprazol. Sedangkan untuk omeprazol, lansoprazol, dan esomeprazol itu onsetnya sama, yaitu 1 sampai 3 jam. Nah, di sini di slide ini menggambarkan beberapa interaksi obat yang mungkin terjadi antara proton pump inhibitor dengan beberapa obat pada kondisi atau indikasi tertentu. Misalnya pada indikasi ansietas ya, ansietas itu gangguan kecemasan. Di sini omeprazol dan esomeprazol itu dapat berinteraksi dengan obat golongan benzodiazepin. Contohnya adalah diazepam, di mana tipe interaksinya itu sebagian besar merupakan tipe interaksi yang terjadi pada fase farmakokinetik. Kalian ingat kembali ya, interaksi obat itu ada 3, ada yang terjadi pada fase farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Ini sebagian besar interaksi obat
antara PPI dengan obat lain itu terjadi pada fase farmakokinetik. Kemudian contoh yang kedua itu untuk penggunaan obat pada kondisi perdarahan ya, atau pada kondisi yang membutuhkan antikoagulan. Misalnya penggunaan vitamin K, kemudian vitamin K antagonis dan penggunaan terapi-terapi antiplatelet ya. Terapi antiplatelet di sini contohnya clopidogrel. Semua obat golongan PPI itu berinteraksi dengan antiplatelet yaitu clopidogrel. Kemudian pada indikasi depresi, contoh obat depresi itu yang dapat berinteraksi dengan golongan PPI itu adalah citalopram, terus clomipramin, imipramin, kemudian ada fluvoxamin, itu dia bisa berinteraksi dengan obat golongan proton pump inhibitor. Kemudian pada orang dengan diabetes mellitus, seperti yang kita ketahui obat diabetes mellitus itu contohnya glibenclamid ya, yang paling populer. Glibenclamid itu ternyata dia bisa berinteraksi dengan lansoprazol apabila diminum secara bersamaan. Ini beberapa interaksi yang lain nanti kalian bisa baca, tapi disinilah pentingnya seorang tenaga kefarmasian ya dalam mengedukasi pasien tentang penggunaan obat secara bersamaan, apakah boleh ataukah harus dijeda untuk menghindari terjadinya interaksi obat. Nanti kita akan belajar ya cara mengecek interaksi obat itu secara online seperti apa. Nanti akan saya ajari dengan menggunakan drug interaction checker. Jadi kalian harus memiliki skill untuk memiliki skill untuk mengecek interaksi-interaksi obat yang mungkin terjadi apabila obat digunakan secara bersamaan. Nah, ini merupakan beberapa efek samping dari obat golongan PPI. Di sini common side effect atau efek samping yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah abdominal pain atau nyeri pada bagian abdomen, kemudian diare, kemudian ada konstipasi juga, ada nausea, vomiting, kemudian ada flatulence. Flatulence ini artinya terlalu banyak membuang gas. Ya, dalam tanda kutip artinya terlalu banyak kentut. Kemudian ada headache. Headache ini adalah sakit kepala. Ini beberapa gangguan yang terjadi pada penggunaan PPI. Tapi efek samping ini itu sangat jarang terjadi ya. Kalau di penelitian itu disebutkan dari 10 orang, itu hanya 1 orang yang mengalami kejadian efek samping. Jadi peluang terjadinya efek samping itu sangat kecil ya. Artinya memang penggunaan PPI ini secara umum bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke, ini untuk kesimpulan golongan PPI. PPI adalah obat yang paling efektif untuk terapi gangguan lambung yang disebabkan oleh asam lambung dengan komplikasi, terutama ya contohnya perdarahan dan perforasi pada saluran gastrointestinal. Yang kedua, obat golongan PPI yang paling sering digunakan di Indonesia itu adalah omeprazol, lansoprazol, dan pantoprazol ya, sampai saat ini paling sering digunakan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, berdasarkan mekanisme kerja, itu PPI lebih poten jika digunakan untuk terapi gangguan lambung yang disebabkan oleh asam lambung dibandingkan H2RA. Ingat kembali ya tadi mekanismenya ya. PPI itu memblok jalan keluar dari asam lambung tersebut, sedangkan H2RA hanya memblok 1 pabrik saja, sedangkan ada 2 pabrik lagi yang bisa memproduksi asam lambung. Kalian harus ingat nanti ketika kerja di apotik ada pasien yang datang untuk menanyakan obat mana yang lebih bagus antara ranitidin dan omeprazol. Di situ kalian harus bisa memberikan penjelasan yang rasional kepada pasien. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas obat yang ada pada golongan antasida. Ya, di mana antasida ini merupakan obat atau kelompok obat yang telah beredar di pasaran selama bertahun-tahun. Bahkan bisa dibilang semua lapisan masyarakat itu pasti tahu antasida ya, dan antasida itu juga merupakan obat yang dapat dibeli tanpa memerlukan resep dokter karena dia merupakan obat berlogo hijau ya. Kalian harus ingat macam-macam penggolongan obat. Antasida merupakan salah satu contoh obat bebas yang memiliki logo hijau
pada kemasannya ya. Obat antasida itu kadang disebut juga dengan self-prescribed. Kemudian antasida merupakan kombinasi dari berbagai senyawa dengan bentuk garam seperti kalsium, magnesium, dan aluminium sebagai zat aktifnya. Di mana antasida itu mengurangi asam yang mencapai ke usus atau duodenum dengan cara menetralkan asam yang ada di lambung. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya ada 3. Yang pertama untuk mengurangi nyeri pada lambung, yang kedua untuk meredakan pilorus spasme atau spasme pada otot-otot pilorusnya, kemudian yang ketiga untuk menghindari saluran pencernaan dari korosi oleh asam lambung. Korosi itu artinya pengerusakan. Nah, berikut adalah mekanisme kerja antasida dalam secara umum. Yang pertama adalah menghambat kerja enzim pepsin, kemudian yang kedua dan yang paling umum adalah menetralisir asam. Nah, antasida ini menetralisir asam dengan menggunakan reaksi netralisasi. Kalian ingat lagi pelajaran reaksi netralisasi asam dan basa pada kimia, di mana ketika asam bertemu dengan basa itu pasti akan menghasilkan garam dan H2O atau air. Di sini contohnya antasida yang terdiri atau yang zat aktifnya merupakan magnesium hidroksida, ketika bertemu dengan asam lambung yaitu HCl akan membentuk garam netral tentunya dengan pH 7. Senyawanya adalah MgCl2 dan ada H2O. Begitu juga dengan antasida yang lain. Di sini ada CaCO3, kemudian ada AlOH3. Itu prinsip reaksinya sama, yaitu prinsip reaksi netralisasi asam basa. Ketika asam bertemu basa, maka akan menghasilkan garam netral dan H2O. Nah, di sini beberapa mekanisme kerja obat-obat golongan antasida. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada kalsium karbonat, di mana garam kalsium itu sebagai antasida menetralkan keasaman lambungnya hingga terjadi peningkatan pH lambung dan duodenum dari yang pH-nya rendah atau pH-nya asam akan meningkat menjadi pH yang netral. Selain itu, kalsium karbonat juga bekerja dengan cara menghambat aktivitas proteolitik peptik jika pH meningkat lebih dari 4. Contoh yang kedua itu adalah magnesium hidroksida, di mana cara kerja magnesium hidroksida itu adalah meningkatkan evakuasi usus dengan menyebabkan retensi osmotik cairan yang mengalami distensi usus dengan meningkatkan aktivitas peristaltik. Kemudian magnesium hidroksida itu juga bereaksi dengan asam klorida atau asam lambung untuk membentuk magnesium klorida atau bentuk garam magnesium klorida yang netral. Kemudian untuk yang ketiga itu aluminium hidroksida bekerja dengan cara menetralisir asam hidroklorida atau HCl dalam lambung kita dengan membentuk garam AlCl3 dan H2O ya. Garamnya yang di sini maksudnya AlCl3 dan sifatnya netral. Kemudian obat yang keempat contohnya sodium bikarbonat ya. NaBik, sodium itu sama dengan natrium, di mana cara kerjanya adalah ion bikarbonat itu akan menetralkan konsentrasi ion hidrogen pada HCl dan meningkatkan pH darah dan urin. Tentunya juga akan meningkatkan pH yang ada di lambung. Nah, ini adalah profil dosis dan side effect atau adverse effect dari antasida. Yang pertama adalah magnesium hidroksida, di mana dosisnya itu adalah untuk sediaan suspensi. Itu dosisnya adalah 1.200 mg sampai dengan 4 kali per hari. Kemudian dosis maksimumnya adalah 4.800 mg per hari. Di sini beberapa adverse effect-nya atau reaksi obat yang tidak dikehendaki atau efek samping. Magnesium hidroksida itu paling sering bisa menyebabkan terjadinya diare. Kemudian aluminium hidroksida, contoh obat antasida yang kedua,
Untuk dosis oral itu dosisnya 640 mg bisa sampai 5 sampai 6 kali sehari. Dengan dosis maksimumnya itu 3,84 gram atau 3.840 mg per 24 jam. Nah, untuk sediaan yang suspensi, dosisnya itu 320 mg per 1 sendok takar atau 1 sendok teh, di mana penggunaannya harus dikocok terlebih dahulu. Sama ya dengan tadi magnesium hidroksida juga, apabila dia bentuk sediaannya suspensi, maka dia harus kita kocok terlebih dahulu untuk mencampur kembali obatnya agar obat yang suspensi kan bentuknya kalau didiamkan lama-lama akan ada endapan. Di situ harus diberikan perlakuan dengan cara mengocok untuk mencampur kembali obat-obat tersebut. Nah, untuk efek samping aluminium hidroksida yang paling sering terjadi itu adalah konstipasi ya, berbalik dia, berbeda dengan magnesium. Magnesium menyebabkan diare, kemudian aluminium menyebabkan konstipasi, efek sampingnya. Kemudian yang ketiga adalah kalsium karbonat, di mana dosis maksimumnya adalah 8 gram per hari, di mana kalsium karbonat itu penggunaannya hanya maksimal 2 minggu ya, dengan 1-4 tablet untuk menghilangkan gejala. Dia tidak direkomendasikan penggunaan lebih dari 2 minggu karena bisa menyebabkan efek samping yang lumayan fatal ya, yaitu hiperkalsemia atau meningkatnya jumlah kalsium di dalam darah kita. Itu tidak baik juga karena bisa memacu kerja jantung kita menjadi lebih kuat. Ini lanjutan profil farmakokinetik dan farmakodinamik dari antasida. Yang pertama adalah magnesium hidroksida. Dia itu diabsorpsi sepertiga dari magnesium diserap di usus kecil. Jadi tidak semuanya diserap di lambung kita. Kemudian distribusinya itu 25-30% terikat dengan protein. Kemudian sebagian besar didistribusikan juga lewat ASI. Jadi penggunaan MGOH ini harus hati-hati pada ibu yang sedang menyusui. Kemudian ekskresinya itu dia diekskresikan melalui urin dan feses, tapi lebih banyak diekskresikan melalui urin dalam bentuk yang sudah berubah menjadi ion magnesium. Sedangkan kalau diekskresikan melalui feses, dia dalam bentuk obat yang tidak berubah. Kemudian yang kedua itu aluminium hidroksida. Untuk profil absorpsinya dia tidak terserap dengan baik ya. Aluminium hidroksida itu tidak terlalu bagus dalam absorpsinya. Di sini distribusinya itu not available ya, artinya belum ada profil distribusi yang paling tepat untuk aluminium hidroksida dari beberapa jurnal. Kemudian ekskresinya dalam bentuk garam yang tidak larut diekskresikannya lewat feses. Sedangkan yang larut itu diekskresikannya lewat urin ya, karena dia bisa bercampur dengan air atau cairan yang ada di urin kita. Kemudian yang ketiga, kalsium karbonat. Untuk proses absorpsinya dia membutuhkan vitamin D ya, karena seperti kita tahu vitamin D dan kalsium itu tidak bisa dipisahkan. Kalsium dapat diabsorpsi oleh tubuh kita itu dengan bantuan vitamin D. Kemudian untuk distribusinya dia dapat melewati plasenta, kemudian sebagian terdistribusi ke dalam air susu ibu atau ASI. Nah, untuk ekskresinya di sini kalsium karbonat itu lebih banyak justru diekskresikan melalui feses kita dibanding urin. Di urin kita itu hanya 20% ya ekskresinya. Kemudian untuk natrium bikarbonat itu justru bisa diserap dengan sangat baik, di mana profil distribusinya juga belum ada yang pasti ya dari beberapa jurnal. Kemudian untuk ekskresinya itu sedikit hanya lewat urin, kurang dari 1%, yang artinya bahwa ekskresinya lebih banyak melalui feses.
Ini untuk kesimpulan dari antasida. Yang pertama, antasida menetralkan asam lambung dengan menggunakan prinsip reaksi netralisasi asam basa. Yang sudah kalian pelajari ya, prinsip reaksi netralisasi ini di kimia dasar. Kemudian yang kedua, obat golongan antasida yang paling sering digunakan itu adalah MgOH2, AlOH3, dan kalsium karbonat. Efek samping antasida itu sangat jarang terjadi. Namun efek samping penggunaan obat ini yang paling umum terjadi itu biasanya diare, terus perutnya justru kembung, mual muntah, kram perut, dan sembelit. Namun efek ini juga sangat jarang terjadi. Ini beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Ya, nanti bisa kalian pelajari juga beberapa daftar pustaka ini. Bisa kalian searching di Google. Ini merupakan daftar pustaka yang bisa kita akses bebas ya, jurnal-jurnalnya. Oke, sekian pembahasan di video kali ini tentang farmakologi, obat-obat golongan PPI dan antasida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.